Halo, nama saya Rangkuban Banyu Mahandaru. Di IFCA 2019 ini saya beruntung menjadi juara satu. Di sini saya membawa produk pelepah, yaitu sebuah food container yang kami desain menggunakan material dari pelepah pinang dengan pola pemberdayaan masyarakat dalam sistem produksinya.
untuk bangga sebagai bangsa Indonesia dan belanja produk Indonesia saat ini. Selain untuk mensupport atau mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Karena kalau bukan kita yang beli, siapa lagi yang beli? Nah, saat ini semua negara itu memperhatikan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat selain bisa atau harus memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga harus membelinya. Jadi Mbak Julian, jangan lupa beli produk Indonesia. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas terlaksananya kegiatan pada hari ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mohon izin Bu Sari, saya menyatakan acara launching program Indonesia Fashion and Craft Award tahun 2020 dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meski situasi kini penuh dengan hal yang tak pasti, kreativitas tidak boleh mati. Terus berkarya dan berinovasi menciptakan produk andalan, tumbuhkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Lawan keterbatasan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Indonesia. Kerahkan segala kemampuan untuk menghadirkan peluang di segala situasi. Ini saatnya untuk ambil bagian dan tunjukkan kepedulianmu Pada permasalahan sosial dan lingkungan melalui karyamu Di tengah ketidakpastian ini. Indonesia Fashion and Craft Award 2020 hadir dengan tema The Challenge in Uncertainty Era Responsible Design for Sustainability. Daftarkan karyamu, isi form registrasi untuk mendapatkan akses download formulir pendaftaran. Kemudian kirimkan formulir pendaftaranmu melalui email bcIC.ifca2020@gmail.com paling lambat 30 September 2020. Penuhi persyaratannya dan tunjukkan kontribusimu untuk masa depan Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi website bcic-ikm.net. Baik, terima kasih Bu Gati atas kata sambutannya. Dan dengan resmi dibukanya Indonesia Fashion and Craft Award tahun 2020 ini, kami berharap akan ada banyak desainer muda yang bergabung untuk mengikuti kompetisi IFCA 2020 ini. Dan pastinya kami berharap kompetisi ini akan banyak melahirkan desainer-desainer muda yang tangguh dan juga tanggap terhadap isu sosial maupun lingkungan, serta berdaya saing lewat desain produk mereka yang inovatif. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja menuju sesi selanjutnya, yaitu sesi konferensi pers. Nah, kami telah memilih 2 pertanyaan dari media yang akan ditujukan kepada Ibu Gati terkait tentang Indonesia Fashion and Craft Award tahun 2020 ini. Langsung aja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ada dari media Antara. Pertanyaannya adalah, bagaimana Kemenperin memfasilitasi akses pasar bagi pelaku industri kreatif di dalam negeri? Silakan dijawab Ibu Gati. Ya, terima kasih Mbak Julian atas pertanyaannya. Kasih Sela nih yang dari Antara yang nanya. Jadi kalau kita lihat memang ya akses pemasaran itu merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pelaku industri kecil dan menengah. Apalagi saat ini ya, yang namanya pandemi ini, orang mau memproduksi sebagus apapun, ini kondisi pasar memang agak susah nih sekarang. Nah, yang paling menjanjikan adalah pasar dari pemerintah atau pengeluaran atau pembelian pemerintah atau government expenditure. Jadi kalau memang
kalau boleh memang dan kebetulan saya sebelum ini membuka acara dengan para kepala dinas seluruh Indonesia 34 provinsi. Saya minta di acara tersebut supaya APBD atau anggaran pembelanjaan daerah ini dibuka untuk pasar-pasar produk, khususnya produk para IKM. Karena kita bikin acara ini, nah ini desainnya bagus-bagus, tapi kalau tidak diserap pasar, yaitu akan gimana ya, percuma juga enggak, tetapi agak langkah lebih baiknya kalau pasarnya itu menyerap produk-produk yang sudah dihasilkan oleh para IKM Indonesia. Tetapi yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah ada beberapa syarat agar produk IKM kreatif khususnya bidang fashion ini dan juga kriya itu harus berdaya saing dan diterima oleh pasar. Jadi ajang ini itu kita mengajak anak-anak muda Indonesia untuk lebih kreatif. Tidak cukup hanya kreatif, tetapi harus cermat melihat kebutuhan pasar saat ini seperti apa. Dari segi desain, dari segi lingkungan, dan juga jenis bahan baku yang digunakan. Jadi supaya apa? Supaya kalau produk tersebut sudah tidak dipakai lagi, proses daur ulangnya itu tidak menyusahkan. Itu yang paling penting. Jadi ke depan ini tidak hanya mendesain produk yang bagus saja, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan dari produk tersebut. Itu harus diperhatikan. Nah, pemahaman mengenai target pasar itu utama. Semua program yang dilaksanakan di Becik itu kita minta supaya target pasarnya dulu diketahui gitu loh. Nah, kemudian kalau soal bagaimana membawa produk tersebut ke pasar itu sekarang caranya banyak. Dulu kita hanya pakai cara offline, tapi saat ini udah ada cara online. Dan ini semuanya kementerian, lembaga itu menggunakan pemasaran secara online ini. Tidak hanya memasarkan atau jualan secara online, tetapi sekarang pameran juga udah online, gitu loh. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para desainer, bagaimana nanti kalau produk tersebut, kalau misalnya pameran offline kan kita udah jelas ya, bisa lihat ya produk tersebut ya, kita bisa pegang dan lain-lain. Nah, ini merupakan tantangan bagi desainer-desainer, bagaimana nanti kalau pamerannya dibuat secara online itu tetap menarik, gitu. Karena orang hanya melihat mata, jadi dan melalui hanya secara online, nggak langsung. Beda kalau kita lihat langsung. Kalau lihat langsung tuh warna juga lebih jelas, model kita bisa lihat dari seluruh sisi. Nah, itu beda. Nah, ini merupakan tantangan. Nah, kita sudah banyak kerjasama dengan marketplace yang ada. Kalau soal jualan online ini kita udah dari tahun 2017 kita punya program Ismart IKM yang kita mengantarkan para IKM itu supaya melek digital. Nah, kita bersyukur dari tahun 2017 itu berkembang, KL-KL lain juga melihat bahwa yang namanya penyampaian suatu produk dari produsen ke konsumer itu harus lebih cepat. Kalau jualan secara online tuh ya Mbak Julian, yang paling penting atau Sela dari Antara, itu yang namanya customer sama produser itu bertemu in zero cost. Nggak perlu SPG, nggak perlu tempat jualan, bayar pajak ya harus tetap gitu. Jangan lupa harus bayar pajak. Nah, dan kita udah berapa kali bikin acara-acara jualan secara online kerjasama sama marketplace, dan itu bukan hanya mengantarkan produk itu ke pasar, tetapi juga kita punya data. Program apa yang harus saya lakukan di tahun berikutnya untuk para IKM ini. Karena dari hasil penjualan kita bisa tahu produk mana yang banyak laku. Jenisnya seperti apa. Ternyata pasar itu butuhnya seperti apa. Nah, untuk membuat atau membantu si IKM memproduksi produk yang sesuai dengan pasar, itu adalah tugas pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian harus bantu nanti mengenai pemilihan bahan bakunya.
Nah, ini di sini banyak juri-juri yang sudah memberikan pengetahuan pada seleksi kepada para peserta. Kemudian nanti harus tahu bagaimana proses produksinya. Proses produksi itu ada SDM, ada teknologi. Teknologi itu di acara ini saya sekalian mensosialisasikan. Kami punya program restrukturisasi, bantuan potongan harga kalau misalnya si IKM mau beli mesin dan alat. 30% pemerintah bayar. Dalam artian gini, kalau si IKM itu mau beli mesin harganya 100 juta, pemerintah bayar 30%, berarti 30 juta. Pemerintah bayar, 70 jutanya bisa ambil dari KUR atau dari fintech. Maksimum potongannya adalah 300 juta. Jadi bisa beli mesin harganya 1 miliar. Kalau mesinnya produksi buatan dalam negeri. Tapi kalau luar negeri, pemerintah bayar 250 juta. Lumayan kan Julian, potongan harga seperti itu. Nah ini yang harus kita sosialisasikan. Nah kemudian jenis bimbingan teknis seperti apa yang dibutuhkan supaya si SDM-nya itu jadi bagus. Nah nanti kita kerjasama. Jadi itu sebenarnya, jadi pemasaran itu tidak hanya mengantar produk tersebut ke pasar, tetapi di sini nih, desainer itu sudah harus mulai. Di acara ini, kita sudah harus mengajarkan produk jenis apa yang harus diantarkan ke pasar. Itu sebenarnya. Kalau fasilitasi akses pasar, itu sudah banyak kita lakukan. Itu kayaknya, Julian. Oke, baik, terima kasih Bu Gati sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para media. Tadi luar biasa sekali ya, ternyata dukungan pemerintah dalam program-program ini. Nah, selanjutnya kita juga punya pertanyaan dari Ekonomi Neraca, itu bagaimana kondisi industri kreatif Indonesia saat pandemi? Kalau kondisi mereka nih saat ini ya paling parah. Karena orang saat ini kan yang paling penting adalah beli makanan, beli minuman. Jadi kerja dari rumah, order minuman, kopi yang paling banyak dijual adalah kopi. Nah, tapi kalau produk kreatif itu sebenarnya produk kreatif nggak hanya fashion atau kerajinan atau yang lainnya, tapi kreativitas daripada membuat kuliner ini kan juga sebenarnya bentuk daripada kreatif. Jadi produk kreatif atau industri kreatif yang bentuknya adalah pengolahan pangan itu bagus saat ini. Tetapi kalau yang lainnya memang kurang bagus karena dari hasil kami koordinasi dengan para kepala dinas 34 provinsi itu dampaknya adalah nyaris 90%. Nyaris 90% itu mereka tutup gitu. Tetapi yang cukup menarik nih beberapa pelaku UMKM kreatif yang kami bina itu justru ada yang mengalami peningkatan penjualan. Salah satunya adalah Wufiland, peserta program inkubator BECIK atau Bali Creative Industry Center tahun 2019-2020. Dia tuh produksi mainan anak. Omset mereka itu justru saat itu tuh naik 200% selama pandemi. Karena apa? Karena terjadi perubahan perilaku, di mana anak-anak itu lebih sering berada di rumah dan butuh mainan. Nah, kalau dilihat lebih jauh, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kemampuan daripada pelaku si industri kreatif ini. Bagaimana dia beradaptasi dengan mengoptimalkan kreativitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk mengajak pelaku usaha agar tetap kreatif, kita bikin acara IFCA ini. Gitu loh. Jadi kompetisi ini kan mengambil temanya The Challenge in Uncertainty Era, Responsible Design for Sustainability. Itu kalau dilihat dari temanya itu adalah sebuah ajakan atau tantangan sebenarnya bagi pelaku kreatif untuk bisa bagaimana menciptakan suatu inovasi produk yang kreatif serta memiliki nilai atau value daripada produk yang berkualitas dan juga tentu saja harus mampu mempunyai daya saing di era kenormalan baru ini. Itu Mbak Julian. Baik, silakan, terima kasih. Kalau ada lagi.
Terima kasih Bu Gati. Jadi ternyata kreativitas itu penting sekali ya dan sangat diperlukan ya, apalagi iya. di era seperti sekarang ini. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari seluruh media. Terima kasih Bu Gati atas jawabannya. Nah, demikianlah sesi konferensi pers launching Indonesia Fashion and Craft Award tahun 2020 ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman wartawan dan media yang sudah memberikan pertanyaan. Dan sebelum kita memasuki sesi talk show, terlebih dahulu ingin kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gati yang telah berkenan memberikan kata sambutan dan meresmikan acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Gati. Sama-sama Mbak Julian. Dan kepada Ibu Gati kami perkenankan untuk meninggalkan acara. Wah, saya diusir nih. Oh, enggak apa-apa Bu, kalau mau di sini. Sebenarnya pada kesempatan ini kita juga berterima kasih Ibu Sari ini Ketua Bidang Daya Saing di Dekranas. Nah, Dekranas ini adalah suatu organisasi yang membantu pemerintah untuk mendorong para perajin binaan Dekranas dan Dekranasda di daerah. Nah, kita beruntung Bu Sari hadir di sini supaya nanti produk-produk teman-teman bisa diserap juga atau ditingkatkan daya saingnya melalui Dekranas ini. Itu sebenarnya. Jadi kita mesti ucapkan terima kasih juga sebenarnya buat kehadiran Bu Sari. Makasih. Sekali-sekali mungkin Bu Sari boleh hadir Bu Ratna pada acara seleksinya yang dilakukan oleh para tim juri. Baik Ibu, baik. Ya, makasih Bu Gati. Makasih semua. Baik, terima kasih Bu Gati sekali lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang akan sangat menginspirasi teman-teman di sini, yaitu sesi talk show. Nah, sebelumnya mari kita saksikan dulu yuk tayangan keseruannya IFCA 2019 itu seperti apa sih? Mari kita saksikan tayangan satu ini. Bu Sari, sebelumnya saya pamit ya Bu, karena ada acara lagi. Ya, silakan Bu Gati. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Gati. Nama saya Arangku Banyumahandaru. Di IFCA 2019 ini saya beruntung menjadi juara 1. Di sini saya membawa produk pelepah, yaitu sebuah food container yang kami desain menggunakan material dari pelepah pinang dengan pola pemberdayaan masyarakat dalam sistem produksinya. Wah, tadi kita udah lihat ya keseruannya program IFCA 2019 itu tadi seperti apa, dan tadi kelihatan tuh gimana kreatif-kreatifnya produk teman-teman di IFCA 2019 itu. Nah, pastinya IFCA 2020 ini nggak akan kalah seru, dan saya yakin teman-teman desainer di rumah yang udah nonton seminar ini akan semakin tertarik untuk mengikuti IFCA 2020 ini setelah melihat tayangan yang tadi. Dan kini kita akan memasuki sesi talk show, di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai kompetisi IFCA, dan juga tentang sustainable design dengan para narasumber kita.
Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang kompetisi ini dan juga mendengar pandangan-pandangan dari para praktisi fashion dan kriya mengenai industri fashion dan kriya yang sustainable, ikuti terus talk show kita. Nah, saat ini kita sudah ada bersama dengan Direktur IKM Kimia Sandang Kerajinan dan Industri Aneka, Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Ibu E. Ratna Utarianingrum. Selamat pagi, Ibu Ratna. Pagi, Julian. Pagi, oke. Ya. Masih segar ya, Bu? Masih Segar banget pastinya, oke. Harus. Nah, harus ya. Dan selain Ibu Ratna, kita juga akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber lainnya, yaitu yang tadi sudah kita perkenalkan di awal, ada Ibu Maria, Bapak Alvin, Ibu Shinta, dan Kak Rengku. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini saya udah memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada narasumber kita. Pertama saya akan langsung ke Ibu Ratna ya. Nah, Ibu Ratna bisa dijelaskan nggak lebih lanjut tentang apa itu IFCA 2020 dan mengapa mengusung tema The Challenge in Uncertainty Era, Responsible Design for Sustainable? Iya, terima kasih Julian. Jadi betul sekali suasana semesta saat ini sedang membutuhkan kreativitas dan inovasi, sedang membutuhkan karya-karya terbaik dalam mensikapi apa yang terjadi. Inilah kenapa IFCA tahun ini kita lebih dorong men-challenge kepada para peserta untuk menciptakan karya-karya yang memang bisa menjawab kondisi saat ini. Jadi ini penting sekali sehingga mudah-mudahan dengan tema yang kita usung terkait sustainability, terkait uncertainty, itu hal-hal yang memang kunci-kunci yang bisa menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan bagi teman-teman untuk berkarya. Jadi mudah-mudahan nanti akan ramai karena pasti ini sudah harus disikapi ya kondisi ini. Jadi kalau kita melihat bahwa kondisi saat ini berdasarkan Sustainable Development Goals Report di 2020 ini ada perubahan yang sangat mendasar di ekonomi kita. Karena memang dunia menghadapi tantangan berat di ekonomi ini dengan PDB per kapita diperkirakan akan turun sampai 4,2% di 2020 ya. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang mau tidak mau harus kita masuk ke dalamnya karena kita menjadi bagian dari dunia ini. Kemudian diperkirakan juga bahwa 70 juta orang lebih di seluruh dunia ini kembali masuk ke dalam ekonomi yang kurang menguntungkan. Jadi ini butuh juga bagaimana karena kondisi ekonomi terpuruk, kemudian juga bagaimana kemiskinan juga menghantui gitu ya. Ini perlu menjadi latar belakang untuk menjadi potret kondisi saat ini. Kemudian ada juga yang tidak kalah penting adalah perubahan iklim. Karena semakin meningkatnya frekuensi dan risiko bencana alam, di mana pada tahun 2018 ini berpengaruh kepada lebih dari 39 juta orang. Jadi iklim kita sering menyebutnya sebagai iklim yang yang memang sudah mengalami perubahan ya. Ada yang perlu disikapi juga. Dan kemudian dari iklim ini ada temperatur global yang diperkirakan akan meningkat sebesar 3,2 derajat Celcius pada tahun 2020. Ini kan 2100 maksud saya, mohon maaf. Jadi ini akan terus terjadi karena iklim ini menjadi bagian dari kehidupan manusia, pasti ini akan terus terjadi. Kemudian kompetisi IFCA ini adalah merupakan kompetisi desain nasional yang dimana bertujuan untuk mencari tadi disebutkan Mbak Julian, desainer muda berbakat. Karena begitu banyak generasi muda usia produktif yang ada di Indonesia, ini harus juga dikelola dengan baik. Bagaimana demografi ini bisa menjadi sebuah potensi, ini juga perlu dikelola dengan baik. Sehingga kita ingin mewujudkan seorang desainer muda berbakat yang memiliki visi sustainability dalam bidang kriya dan fashion tentunya. Jadi pas banget karena kita mengusung isu ini. Ya. Dan berikutnya ada beberapa yang harus
kami sampaikan bahwa di IFCA ini tantangannya juga berat di tahun ini karena temanya juga berat, The Challenge of Uncertainty Era, dengan fokusnya adalah Responsibility Design for Sustainability. Jadi ada tanggung jawab di situ. Menciptakan karya desain itu ada tanggung jawabnya untuk menjaga sustainabilitas. Ini yang harus menjadi pesan. Jadi dalam menghadapi tantangan era ketidakpastian, semuanya ada perubahan, adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan orang melakukan perubahan di dirinya, tidak lagi berkerumun, tidak lagi bebas kontak fisik dengan orang lain, kemudian harus menggunakan alat pelindung seperti masker dan sebagainya. Kemudian ini juga menantang bagaimana produk dari produsen ini sampai kepada konsumen. Maka seorang desainer pun juga diharapkan mampu menciptakan ide desain produk yang kreatif dan inovatif. Ini yang kita tantang. Selain itu, seorang desainer juga wajib menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Jadi ada market oriented di sini. Tadi disebutkan oleh Bu Gati, selain dia sustain, market oriented juga menjadi parameter yang kita perlukan untuk berpedoman, tapi tetap berpedoman tetap pada sustainability. Ini yang kita coba match-kan. Pasarnya mau, orangnya bisa, kondisi saat ini pas, dan sustainability-nya terjamin. Mungkin itu ya yang jadi message dari tema tahun ini. Tadi disebutkan bahwa ada beberapa kriteria produk yang bisa ikut kompetisi ini. Tentunya yang pertama adalah penting sekali mempunyai nilai kebaruan atau inovasi untuk mengatasi permasalahan di era ketidakpastian ini. Jadi unsur kebaruan ini penting sekali karena itu menyiratkan orisinalitas yang dimiliki dengan melakukan insight ide untuk menghasilkan karya. Kemudian menggunakan material yang mudah diperoleh di Indonesia. Tadi disebutkan, kita kaya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, kaya sekali dengan kearifan lokal yang bisa, bila itu disentuh, itu dikelola dengan baik, maka akan mempunyai nilai tambah yang bagus. Maka material alam, olahan atau limbah ini menjadi material-material yang diharapkan bisa dikelola dengan baik. Kemudian memiliki konsep bermitra bisnis dengan pengrajin atau artisan. Jadi desainer ini sudah bisa menuangkan ide, tetapi dia juga menjamin bahwa ide dia itu bisa diproduksi, sehingga dia mempunyai kemitraan atau link and match dengan mitra-mitra yang bisa memproduksi. Kita punya banyak sentra, kita punya banyak pengrajin, kita punya banyak artisan. Nah ini diharapkan setelah desainer yang mampu menciptakan karya, ini juga bisa di-drive naik juga. Karena terjadi tadi link and match, sehingga ekonominya juga jalan, desainernya juga bisa menuangkan karyanya, ekonominya jalan karena ada produksi. Kemudian mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan hidup. Jadi seperti tahun lalu misalnya Mas Rengkuh, bagaimana dia melihat limbah pinang misalnya yang banyak ada, itu kemudian dikelola dengan baik dan bisa menjadi substitusi produk yang bernilai tambah bagus menurut kami ya. Kemudian mendukung kebudayaan dan kearifan lokal. Jadi semua punya kearifan lokal dan ini kaya sekali kita. Kalau ini terus budaya ini, kearifan lokal ini di maintain dengan baik, tentunya akan membuat orang terperangah ya. Ternyata seperti itu kayanya Indonesia. Ini ada di tangan teman-teman muda ini. Kemudian memiliki desain yang stylish, modern, dan kontemporer. Boleh materialnya dari barang-barang yang ada di sekitar kita, barang-barang limbah, barang-barang olahan yang ada di sekitar. Tetapi desainnya adalah desain yang stylish, yang memang diminati pasar, yang modern, orang suka, orang yang pas dengan market yang ada sekarang. Ini yang jadi tantangan. Jadi fungsional, modern, kontemporer ini menjadi parameter di kriteria ini. Kemudian memiliki gagasan pemecahan masalah yang dapat fokus pada aspek produk. Jadi bagaimana estetikanya, fungsinya, bentuknya, ini akan dilihat semua karena jurinya juga kita banyak unsur yang bisa bergabung di penjurian sehingga diharapkan memang ini nanti menjadi sebuah bisnis yang layak dikembangkan. Dari teman-teman muda layak dikembangkan dan arahnya jelas, ini mau kemana? Ini yang kita kawal terus sehingga benar-benar bahwa
aspek ekonomi melalui strategi pemasaran akan dialami oleh para pelaku, penggiat industri maupun teman-teman yang terdampak COVID. Ini yang kenapa challenge ini menjadi penting di dalam kriteria ini. Ya, next boleh. Ya, ini adalah lingkup kompetisinya. Ada dua, ada kategori desain kria, yaitu meliputi kerajinan, home decor, mainan anak. Ini masih kemarin juga ramai di kategori ini, banyak sekali yang kemudian anak-anak muda ikutan. Ini saya senang sekali banyak mahasiswa desain produk yang kemudian prototipenya yang mempunyai aspek-aspek yang memenuhi kriteria tadi bisa juga diikut sertakan. Kemudian kategori desain fashion, bagaimana fashion ya, ini Julian juga berkecimpung di dunia ini, bagaimana pakaian jadi, aksesoris fashion, alas kaki ini bisa masuk ke dalam kategori desain fashion. Jadi diharapkan nanti semuanya sustain nih, fashionnya sustain, home dekorasinya juga sustain. Ini kan indah banget ya Indonesia. Kemudian penghargaan hadiahnya, kami punya penghargaan untuk kria. Ini untuk juara 1, 2, 3 masing-masing mulai dari 30, 20, dan 15 juta. Sedangkan fashion itu sama. Jadi ini bagaimana ini bisa mendorong, ini sebagai apa ya, sebagai umpan, ini loh pancingan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kita akan coba, kita kawal teman-teman juara ini untuk meningkatkan bisnisnya. Kita kemarin, kalau kami ingat Mas Rengku ya, kami ngobrol sama Kemendes misalnya, kami juga dibantu Bunita misalnya, ketemu dengan CSR. Kami harapkan ini bisa jalan. Jadi tidak hanya sekedar selesai kompetisi sudah, tetapi kita kawal teman-teman muda ini untuk mengkapitalisasi bisnisnya. Kemudian benefitnya tentunya ada, bagi 100 nominator terbaik akan mendapatkan kesempatan mengikuti coaching tahap 1. Jadi nanti pada saat mereka setelah mendaftar ada coaching bagi 100 nominator. Kemudian bagi 14 nominator yang terdiri dari 7 kria dan 7 fashion akan mendapatkan coaching tahap 2. Jadi sudah terseleksi lagi nih. Tadi awal banyak, kemudian sudah kita ambil 7 kria, 7 fashion untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan pembuatan prototipe, kemudian berkesempatan untuk mendapatkan akses ke pengrajin lokal, ke sentra misalnya. Kita bisa tahu, oh ini ternyata bikin desain kap lampu dari anyaman. Kita sudah tahu nih, kira-kira artisan pengrajin atau sentra mana nih yang cocok. Nah, kita coba untuk bisa benar-benar menjadi sebuah bisnis. Kemudian bisa langsung itu menjadi binaan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka Kementerian Perindustrian. Jadi ikut kompetisi ini otomatis langsung kita kawal terus. Tentunya ada persyaratannya. Yang pertama adalah tentunya warga negara Indonesia, usia maksimal 30 tahun. Karena kami ingin memberikan kesempatan pada yang muda yang berkarya di IFSCA ini. Kita berikan kesempatan putra-putri terbaik, putra-putri kreatif, putra-putri inovatif, ini meramaikan IFSCA ini. Sehingga biar ininya sama, kita coba batasi dengan usia 30 tahun. Kemudian bisa praktisi desainer bisa, pelaku IKN kreatif bisa, mahasiswa bisa, bahkan anak-anak SMK, anak-anak kami, itu yang tentunya punya potensi juga boleh sekali. Kami juga akan senang sekali apabila dia sudah mempunyai startup bisnis gitu. Jadi kita arahnya sudah tinggal sentuh langsung cepat nih larinya. Kemudian peserta wajib mematuhi seluruh peraturan. Kemudian karyanya harus orisinil, belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi sejenis. Kami berharap seperti itu. Kemudian peserta hanya diperbolehkan mengirimkan 1 karya. Jadi dia sudah belajar menseleksi apa sih yang cocok dengan tema yang kita usung nih, sehingga dia tidak usah banyak-banyak, tetapi 1 saja karya menurut dia cocok, terbaik, ini yang kita kompetisikan. Ini yang bagus ya. Next. Jadi tidak ada lagi kira-kira yang mana iseng-iseng berhadiah, enggak. Tapi memang ini dari mereka sudah ada keinginan karyanya ini yang dinilai. Kemudian memiliki nilai kebaruan, tadi sudah saya sampaikan. Dilihat dari sisi desainnya, tekniknya, bahan bakunya, ada terkandung di dalamnya. Kemudian, yang tadi saya sebutkan juga, berbasis kearifan lokal, estetika, dan orisinil. Ini penting sekali. Kemudian desain memiliki kelayakan dari aspek produksi. Jadi, tidak hanya by design, tetapi by produce-nya juga jalan nih. Dengan produksinya juga jalan.
tidak hanya sekedar indah dilihat, tapi bisa diproduksi loh ini. Tidak hanya sekedar bisa dipajang satu, tetapi kemudian tidak bisa diapa-apakan, tetapi ini bisa reasonable to produce. Ini juga menjadi parameter penilaian. Kemudian bahan baku tersedia di dalam negeri, ramah lingkungan, ataupun bahan baku dari daur ulang. Tadi sudah disampaikan ada beberapa produk-produk yang bahan baku atau material yang kita punya, yang kalau disentuh ada touch di sini yang tepat akan mempunyai nilai tambah yang besar sekali. Kemudian desain memiliki potensi secara komersial dan memiliki rencana pengembangan produknya. Jadi kita sudah tahu nih, oh ini nanti akan diversifikasi kemana nih produk ini. Kemudian segmen apa sih pasar yang dia bibitnya seperti apa. Ini memiliki potensi komersial. Jadi ada hal-hal yang memang kita tidak hanya sekedar menghasilkan desain, tapi memang segmen pasar ini kita perhatikan agar sisi ekonomi atau komersial ini juga jalan. Iya, next boleh. Nah, ini ada tahapannya. Kita hari ini launching. Kemudian nanti ada sosialisasi dan pendaftaran, ada seleksi administrasi tentunya bagi teman-teman yang berminat, ada penjurian tahap 1, kemudian kita coaching tadi, yang lolos tadi ya, coaching, kemudian submit ulang karya kepada yang terpilih, kemudian penjurian tahap 2, coaching kedua, kemudian pembuatan dan pengiriman prototipe, sedangkan yang terakhir adalah penjurian tahap 3 sekaligus awarding. Ini adalah tahapannya, tetapi yang penting bagi teman-teman adalah kita bisa mendapatkan materi coaching sebetulnya. Kalau kita bisa belajar, karena di sini tempat teman-teman muda ini belajar. Ada materi coaching yang kita coba iriskan, ada 3 materi terkait dengan desain, terkait materi bisnis, dan terkait sustainability. Jadi ini yang coba kita iriskan, kita jadikan satu, akhirnya keluar nih sebuah ide atau gagasan untuk membawa produk ini kemana. Jadi ada inovatif dan sustainability itu di desain, ada market research-nya, prototyping-nya seperti apa, kemudian design for social innovation-nya seperti apa. Ini nanti ada materi di coaching. Jadi teman-teman ini akan dikayakan, akan dimampukan untuk melihat segala sesuatu dari seluruh aspek yang berhubungan dengan produk yang ia ciptakan. Ini bagus sekali. Kemudian materi terkait bisnisnya ada business opportunity. Tadi saya sampaikan mau kemana, peluang dia di mana, positioning dia juga di mana, arah jalannya mau ke kanan, ke kiri, ke lurus atau sebagainya. Ada bagaimana bisnisnya mau dibawa. Kemudian ada ide generation dan market validation. Karena ini penting, kalau sisi komersial ini digarap dengan bagus, kemudian ada strategi manajemen, ada social business plan. Terakhir pasti mereka harus bikin tuh yang namanya business plan untuk membawa bisnis ini, sudah ada buku petunjuknya, ada buku yang panduannya dia seperti apa. Kemudian terkait sustainability, ada social, community, dan sebagainya, social responsibility ini juga digarap dengan baik di sustainability, karena isu-isu sustainability ini banyak, baik di Kria maupun di fashion, ini akan diberikan materi ini oleh para pakar. Ya, next. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, itu tadi kira-kira apa yang bisa disampaikan terkait dengan event IFSCA ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman segera bergabung, jangan tunggu apa-apa lagi teman-teman muda, inilah tempatnya kita ramaikan produk Kria dan fashion dari tangan-tangan terbaik putra bangsa. Terima kasih, kembali ke Julian. Baik, terima kasih Bu Ratna yang sudah menyampaikan pandangan serta dukungannya terhadap desainer-desainer muda yang memiliki visi sustainability lewat kompetisi IFSCA ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke Ibu Maria Nindita, founder dari MM Sustainability Universitas Trisakti, yang juga akan menjadi salah satu juri IFSCA 2020 ini. Ibu Maria, ya, oke. Siap. Masih semangat ya? Oh, semangat terus. Oke, semangat terus. Nah, senang dengarnya. Oke, baik Bu Maria. Sekarang kami ingin mendengar dari Ibu Maria nih, selaku praktisi dan akademisi di industri ini. Menurut Ibu Maria, apa yang dimaksud dengan sustainability? Dan kenapa menurut Ibu Maria generasi muda saat ini tuh harus peduli dengan isu sustainability? Oke, baik, makasih Mbak Julian ya pertanyaannya. Nah, untuk menjawab, boleh saya sharing presentasi sedikit ya, cuma ada 6 slide ya. Oke, mohon izin ya. Baik,
Nah, untuk menjawab mengapa generasi mendatang perlu ya concern terhadap sustainability, tadi Ibu Direktur, Ibu Ratna, kemudian Ibu Gati juga sudah menjelaskan semua fakta, data-data yang ada ya, bagaimana lingkungan hidup dan semuanya sudah mengalami banyak kerusakan. Nah, sekarang saya ingin mendiskus sedikit aja mengenai apa sih sustainability in fashion and art. Nah, untuk memahami ini, maka mau tidak mau kita harus belajar dulu ya, memahami dulu sebetulnya apa sih dampak negatif ya yang diciptakan oleh apparel industry. Memang ini adalah very cynical ya, tetapi ini adalah fakta ya. Di dalam kehidupan itu ternyata oleh Sustainable Fashion Academy dinyatakan ada banyak sekali dampak negatifnya. Seperti Bapak Ibu semua teman-teman bisa lihat di sini, ada resource depletion, ada climate change, ada animal suffering, water pollution, dan sebagainya. Nah, dengan demikian ternyata kita sebagai masyarakat yang hidup di dunia atau global citizen, maka harus bertanggung jawab terhadap dampak-dampak negatif ini. Apakah betul seperti itu konsepnya? Nah, maka di sini saya perlu menjelaskan bahwa in relation to sustainability in fashion, maka kita harus paham konsep sustainable development. Oh, ternyata dunia yang kita ingin wujudkan itu adalah dunia yang mengalami keberlanjutan di dalam semua aspek. Maka kita harus paham sustainable development itu apa, kemudian bagaimana cara mewujudkannya. Ternyata itu bisa diwujudkan melalui kegiatan yang disebut dengan corporate social responsibility. Tentu kalau kita bicara desainer-desainer muda belum sampai ke level corporate, tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil karena mereka bisa mewujudkan social enterprise seperti pemenang yang tahun lalu ya, pemenang-pemenangnya itu adalah semuanya social entrepreneur. Nah, kemudian social entrepreneur itu harus mulai mewujudkan sustainable supply chain dan kemudian at the end itu harus mewujudkan sustainability di sepanjang value chain. Nah, sustainable development itu definisinya banyak sekali ya Mbak Julian, tetapi ini yang saya paling suka ya, yang paling populer itu adalah pembangunan, langsung terjemahkan aja, yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi penerus. Jadi kata kuncinya di sini adalah generasi penerus. Nah, ini Mbak Julian dan seluruh peserta di sini banyak sekali generasi penerus ya, di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya, itu kita paham bahwa we never own the nature. We only borrow the nature from future generations. Jadi kita hanya pinjam. If we borrow something, pada waktu kita mengembalikan, maka harus kondisinya sama minimal atau kalau bisa lebih baik. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan kondisi alam itu baik kepada generasi penerus setelah kita dipanggil ya. Nah, jadi maka caranya adalah melakukan social responsibility. Nah, social responsibility kita harus mengikuti yang namanya kesepakatan dunia atau global standard di dalam social responsibility, yaitu ISO 26000 yang menyatakan bahwa ini adalah tanggung jawab seluruh jenis organisasi atas dampak. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya dua, responsibility dan dampak. Tapi responsibility-nya bukan cuma corporate ternyata Mbak Julian, tetapi seluruh jenis organisasi, baik dia for profit maupun non-profit. Jadi kalau Mbak Julian bekerja di yayasan, misalnya Yayasan Tanoto gitu ya, maka harus bertanggung jawab pada dampak. Dampak yang diciptakan dari apa? Dari keputusan dan aktivitasnya. Nah, maka di sini ada beberapa jenis CSR yang kita tahu. Kalau traditional CSR itu yang dipahami sebagian besar orang adalah charity, filantropi. Tapi yang kita maksud di sini adalah yang strategic CSR. Strategic CSR inilah yang bisa mewujudkan
green economy, blue economy, circular economy, kemudian creating shared values, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau masih skala kecil, maka social responsibility activities ini dapat diwujudkan melalui social enterprise. Nah, apa social enterprise? Adalah bisnis yang objektif utamanya, motivasi pendiriannya pertama kali itu adalah untuk menyelamatkan sustainability dari environment maupun society dan ekonomi. Jadi motivasinya, tetapi bisnisnya tetap sama dengan usual enterprise. Jadi misinya itu adalah menyelamatkan dunia dan manusia dan ekonomi, tetapi melalui cara-cara bisnis gitu. Jadi tidak melalui minta donasi ya, tetapi melalui cara-cara bisnis. Itulah social enterprise. Nah, kemudian sustainable supply chain itu apa? Managing dan improving performance dari environmental, social, dan seterusnya, yang akhirnya bisa apa? Kata kunci yang paling penting, saving cost. Ya. Nah, kemudian at the end, semua bisnis, semua jenis organisasi harus mewujudkan yang namanya sustainability in the value chain. Jadi, sepanjang value chain atau SIPOC, supplier, input, process, output, customer, itu harus bertanggung jawab terhadap people, terhadap planet, terhadap keberlanjutan ekonomi atau prosperity. Jadi jangan sebut lagi profit ya sekarang Mbak Julian, tetapi prosperity. Apa bedanya prosperity? Di sini adalah ensuring profit juga, prosperous ya, tetapi in harmony with nature. Artinya, kalau kita memakai kain, berarti itu misalnya dari cotton ya, apakah harus dari cotton? Apakah bisa nggak misalnya dari bahan recycle, which is sudah banyak, misalnya adalah serat-serat dari nanas, serat-serat dari kemudian plastik ya dan sebagainya. Itu banyak sekali bisa digunakan. Kalau kita misalnya pakai cotton, maka kita harus responsible for the impact ke planet. Apa responsible-nya? Itu adalah dengan ikut melestarikan sumber dari raw material yang kita gunakan. Jadi contohnya misalnya kayak Faber-Castell, itu dia mendesain suatu alat-alat gambar ya yang biasa dipakai oleh banyak desainer, maka supply dia adalah kayu pinus, tapi dia bertanggung jawab, responsible kepada planet. Dia menanam pinus. Itulah yang dimaksud dengan responsibility di value chain. Jadi mulai dari supplier sampai ke customer. Customer itu diajarkan kalau bajunya sudah nggak dipakai ataupun alat-alatnya nggak bisa dipakai, maka itu bisa disumbangkan atau mungkin bisa di recycle atau dibentuk menjadi bentuk lain. Sehingga di dalam sustainable design fashion ya, itu dari awal pada saat perencanaan itu sudah merencanakan bagaimana kita bisa bertanggung jawab nanti dari parts of our design itu terhadap lingkungan maupun ke masyarakat ya. Nah, at the end, kita semua tahu ada 17 goals yang ingin dicapai, tetapi kita boleh fokus, hanya memilih prioritas SDG mana yang kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita memang desainnya kita banyak menggunakan bahan-bahan yang di atas tanah, maka kita fokus SDG kita nomor 15, yaitu life on land. Kalau kita memang banyak menggunakan bahan baku dari laut, coral dan sebagainya, maka kita harus bertanggung jawab dan fokus prioritas SDG kita, perusahaan kita pada SDG berapa Mbak? 14. Jadi seperti itu, kalau kita banyak menggunakan banyak wanita di dalam pabriknya kita, maka kita harus fokus prioritas CSR kita untuk mencapai SDG nomor 5. Dan seterusnya. Jadi tidak 17-17-nya ini harus dicapai semua, tetapi kita harus menentukan prioritas tanggung jawab enterprise kita di SDG yang mana. Sehingga kita betul-betul signifikan nanti kontribusinya kepada Sustainable Development Goals. Baik, demikian Mbak Julian sharing dari saya. Jadi buat teman-teman silakan follow Instagram dan YouTube kita, banyak edukasi-edukasi mengenai CSR maupun sustainability. Terima kasih Mbak Julian. Terima kasih Bu Maria. Waduh, tadi saya
terinspirasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Maria tadi. Jadi tadi bagus banget yang disampaikan Ibu Maria. Kita tuh hanya meminjam ya, jadi jangan sampai merusak, fokus apa yang kita bisa lakukan ya. Dan tadi bagus banget menurut aku yang poin tentang prosperity ya, bukan profit. Karena selama ini yang kita dengar mungkin lebih sering bisnis itu for profit, all about profit. Jadi jangan sampai menguntungkan satu pihak aja tapi merusak yang lain. Wah, itu tadi keren banget. Aku udah terinspirasi banget. Saya percaya pasti teman-teman desainer di sana pastinya banyak sekali yang udah terinspirasi dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Maria tadi. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih. Satu lagi untuk Ibu Maria. Boleh ya? Boleh, oke. Boleh, silakan ya. Ya. Nah, menurut Ibu Maria bagaimana desain produk itu dapat mendukung visi sustainability tersebut? Gimana? Boleh nih. Ya, jadi tentunya kita pertama harus memikirkan impact ya, dari produk jadinya itu nanti apa impact-nya. Kalau misalnya kita mendesain sesuatu yang tidak bisa dipakai lagi, jadi langsung harus dibuang, terus beli lagi yang baru. Maka kita harus pikirkan impact-nya itu apa. Nah, kalau pada saat dibuang, apakah perusahaan kita memberikan suatu informasi, ayo kirimkan barang yang sudah tidak dipakai ke kami, maka kita akan kasih voucher ke kamu. Diskon, voucher diskon. Nah, itu kan memotivasi orang untuk mengirim. Kan dia harus mengeluarkan biaya pengiriman ya. Tapi dengan Anda mengirimkan barang bekasnya itu dan kita akan recycle, maka Anda sudah menyelamatkan bumi. Nah, jadi sekarang di sini adalah people don't buy your product, Mbak Julian. People buy your story. So what's the story behind your product? Apakah story produk Anda itu punya misi nggak? Oke, ada misinya apa? Jadi orang tuh melihat bahwa kita itu berkorban. Oh, perusahaan ini mau berkorban loh, desainernya mau berkorban, mau merecycle produk kita nih, dan kita dapat voucher diskon loh. Oh, kita kirim aja deh. Habis itu nanti kita akan di-acknowledge di Instagramnya. Terima kasih Mbak Julian sudah mengirimkan produk yang sudah tidak terpakai. Ini akan menyelamatkan bumi dan membuat kita bisa menghemat biaya karena kita tidak perlu lagi beli bahan baku tapi menggunakan bahan-bahan dari produk yang bekas tadi. Misalnya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Maria sekali lagi untuk jawabannya atas tentang desain produk dan visi sustainability tadi. Tadi bagus banget yang sekali lagi yang disampaikan Ibu Maria, apalagi tentang telling stories ya. Aku juga pernah baca di salah satu buku marketer terkenal dari Seth Godin. Ya, kalau marketers itu harus tell stories. Kita nggak cuma jual produk. Apalagi sekarang kan udah banyak sekali produk di luar sana. Bagaimana kita bisa menonjol itu, menonjolkan story-nya juga ya. Dan mengundang customer kita supaya menjadi bagian dari cerita brand kita ya Bu ya. Ya, jadi harus ada UVP-nya Mbak. Ya, Unique Value Proposition-nya apa? Nah, UVP-nya itu harus mendukung sustainability. Jadi sustainability, unique value proposition, gitu Mbak. Oke. Wah, oke. Wah, teman-teman pasti belajar banget nih dari Ibu Maria. Nah, senang banget. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi dari sosok yang tidak kalah menginspirasi lagi. Oh ya, terima kasih Bu Maria atas jawabannya tadi, atas ilmu-ilmunya. Makasih banyak. Oke, lanjut kita akan mendengar dari sosok selanjutnya yang tidak akan kalah menginspirasi teman-teman di sini. Beliau adalah seorang praktisi di bidang kria, yaitu founder dan creative director dari Alvinte, Bapak Alvin Citrawiryo. Boleh kita dengar suaranya Pak Alvin? Halo. Halo Pak Alvin, gimana? Masih semangat ya? Semangat terus. Semangat terus, oke. Pak Alvin, langsung aja ya kita ke pertanyaannya. Sekarang kami mau mendengar nih dari pandangan Bapak Alvin sebagai seorang praktisi dan desainer. Bagaimana konsep design for sustainability menurut pandangan Bapak Alvin sendiri? Sebelumnya saya terima kasih ke Bu Ratna dan tadi Bu Maria juga, dan tadi juga Bu Gati. Saya juga sebenarnya sangat excited untuk dengar ada awareness terhadap sustainability ini, khususnya di IFCA ini. Dan karena menurut saya juga kita nih sekarang lagi mengalami sebuah waktu di mana yang sebelumnya tuh kita nggak pernah alami, dan timbullah begitu banyak challenges yang sebelumnya kita nggak pernah alami juga, khususnya di ekonomi dan lain-lain segala macam. Jadi menurut saya nih kadang-kadang banyak orang jadi stres atau malah pusing gitu ya,
Tapi menurut saya at the same time, kalau kita lihat dari sisi koin satunya, this is the right time to be creative basically. And this is the right time to do good juga. Karena sekarang karena menurut saya sustainability itu it's more of a mindset. It's how to act sustainably, bukan hanya membuat produk yang sustainable. Nah, menurut saya nih mindset ini yang benar-benar sebenarnya perlu dipikirkan dan perlu di-educate juga. Jadi bukan hanya mendesain atau membuat produk yang bisa didaur ulang atau nggak misalnya bisa terbuat dari material daur ulang juga, atau misalnya ada label green design dan lain-lain. Tapi maksudnya kita kalau misalnya mau create a whole ecosystem yang lebih sustainable, it's not just the product, it's the supply chain, it's the logistic, cara kita komunikasinya gimana, what type of message yang kita mau coba sampaikan. Terus udah gitu kita harus sangat aware terhadap energi yang kita pakai, carbon emittance basically, impact terhadap environment juga. Terus udah gitu kita juga harus mikirin tentang reward and punishment system. Menurut saya policy yang tadi atau paparan yang tadi diberikan oleh Bu Maria menurut saya sangat penting dan sangat penting sih, bukan hanya menarik tapi sangat penting untuk benar-benar dipahami. Karena gimana caranya kita bisa bikin companies atau organization untuk bisa responsible benar-benar terhadap impact dari yang mereka telah lakukan. Generasi sekarang ini punya beban jauh lebih berat karena kita harus seakan-akan melakukan hal tanpa misalnya dengan mereduce waste, creating better impact terhadap environment yang generasi sebelumnya sudah mencemari. Jadi kita kerjanya 2 kali gitu maksudnya sekarang. Nah ini menurut saya emang kita perlu kerjasama dan sinergi juga dari semua stakeholder di dalam industri ini, khususnya karena kita di sini kan juga mau menjaga balance of our own country ya, karena negara kita ini juga ekonomi kita juga banyak diputar berdasarkan dari sumber daya alam. Nah menurut saya sih yang menarik ini adalah adanya perbedaan market behavior setelah post-COVID. Nah, ini yang sebenarnya kita harus sangat pelajari dan sangat cermati karena ada banyak banget perubahan yang kita belum bisa lihat dan belum terbentuk secara real sampai itu bisa dibikin jadi patokan untuk bagaimana bisnis-bisnis atau praktisi itu bisa bergerak ke depannya. Nah ini ada beberapa trend drivers nih yang menurut saya mungkin saya bisa bantu share sedikit. Saya nggak ada slide sih, tapi saya hanya share aja ya. Jadi karena one of the biggest market segment itu adalah generasi milenial dan Gen Y and Gen Z basically. Nah mereka nih punya behavior jauh berbeda dengan generasi X atau enggak misalnya baby boomers. Nah salah satu main drivernya itu adalah fear and anxiety. Mereka tuh punya banyak banget ketakutan, dibantu oleh adanya sosial media dan segala macam mainstream media juga. Mereka punya banyak ketakutan tentang climate change, anxiety dari fear of missing out istilahnya. Mereka punya ketakutan untuk bahwa hidupnya nggak ke-optimize. Nah ini yang coba di-address juga oleh begitu banyak company dan produk, bahwa sekarang produk-produk yang mereka mau itu bukan hanya produk yang punya nilai ekonomi bagus. Maksudnya bukan hanya murah, tapi ada banyak higher needs. Higher needs ini lebih kayak psychological needs basically. Jadi nanti the future of the market itu mereka akan lebih memilih produk tuh yang bisa membuat mereka, si customer-nya tuh merasa mereka contribute ke environment. Mereka contribute to a better society. Mereka bisa contribute to protecting the community. Mereka merasa kayak, oh saya bisa menjadi lebih bijaksana karena saya beli barang ini, biarpun harganya lebih mahal, tapi dia tidak merusak lingkungan. Nah ini, the future of the market ini akan seperti ini. Dan generasi yang muda ini kan yang notabene maksudnya lebih punya awareness terhadap social balance,
environmental impacts. Nah, mereka akan ngedrive dibantu dengan cara how social media akan menginfluence marketnya dan lain-lain segala macam. Mereka akan ngedrive ini. Nah, menurut saya ini sebenarnya sih kekuatan Indonesia ada di sini. Kita punya begitu banyak source of natural materials, dan kita tuh sangat dekat dengan alam karena kita bukan negara yang ultra industrialis gitu ya. Strateginya menurut saya kita hanya perlu memposisikan gimana caranya untuk bikin sustainability atau sustainable products dan lain-lain ini menjadi main trendnya. Karena kalau Indonesia kebanyakan kan mentalitinya follower. Nah, kita harus bikin sustainability ini menjadi trennya. Nah, menurut saya emang yang tadi Bu Ratna sempat sampaikan, menurut saya ini emang penting bahwa ada market-oriented value, karena untuk to be more sustainable, we need to consume less juga. Tapi kalau misalnya value ekonomiknya bisa lebih tinggi, ujung-ujungnya nilai ekonominya bisa tetap lebih besar, with fewer products and less waste. Jadi menurut saya ini emang sebuah mindset sih sebenarnya, dan gimana caranya saya sangat excited juga dengar dari bapak-bapak ibu-ibu tadi barusan basically bahwa mindset ini udah mulai di-share dan mulai dimasukkan ke dalam strategi program-program pemerintah. Dan ya maksudnya saya sangat benar-benar sangat berharap kita bisa terus kerjasama dan terus begitu bisa create this impact nationwide, if not internationally, atas nama Indonesia. Bagus banget tadi, makasih Pak Alvin. Keren banget tadi yang disampaikan. Jadi itu bagus banget sih buat ngajak kita semua jangan hanya jadi follower tapi coba jadi trendsetternya. Karena sekarang kebanyakan mungkin masih banyak yang takut-takut ngelihat mungkin kebanyakan yang aku dengar generasi muda, sepertinya pasar belum siap. Tapi kalau misalnya kita nggak bergerak, kita yang mulai jadi trendsetternya, kapan lagi gitu ya. Luar biasa. Baiklah, oke. Selanjutnya kita akan mendengar pandangan dari sosok yang menginspirasi juga. Di sini kita banyak banget kehadiran sosok inspiratif. Selanjutnya ada dari praktisi juga dan akademisi, yaitu Fashion Design Program Director LaSalle College Jakarta, Ibu Shinta Litwina Jiwatampu. Selamat siang. Siang, Bu Shinta. Ya. Selamat siang, Julian. Siang. Selamat siang semua. Semoga semua sehat. Terima kasih untuk Kemenperin yang sudah menyelenggarakan ini sudah tahun ke-5 ya kalau tidak salah ya, sudah cukup lama. Jadi dan saya lihat ini semakin lama semakin terarah dan semakin produk-produk yang dihasilkan juga semakin bagus. Ya, Oke, Bu Shinta, sekarang kita mau mendengar dari Bu Shinta. Kalau tadi kita udah dengar dari Bu Ratna, Bu Maria, Pak Alvin. Kalau menurut Ibu Shinta, bagaimana konsep design for sustainability itu? Silakan dijawab, Bu. Saya mau berbagi share ada ini sedikit ya. Sebentar. Oke, jadi untuk memudahkan aja penjelasan saya ini ya. Jadi memang kita kan di saat ini kan lebih tertantang lagi ya, karena tidak hanya ada masalah lingkungan, ada masalah sosial-sosial yang lain, tetapi juga dengan pandemi ini challenge kita semakin berat ya. Saya tidak mau menjelaskan, karena tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Ibu Maria, oleh Alvin, keadaan sosial sekarang tuh bagaimana. Jadi saya tidak akan membahas itu lebih lanjut, tetapi lebih ke dalam fashion design. Jadi untuk menjawab tantangan tersebut, kita harus tentunya membuat desain yang lebih added value. Ya, jadi kita harus memberikan desain-desain yang
tidak hanya bisa digunakan, tetapi memiliki nilai yang lebih, sehingga nanti konsumer akan bisa menggunakannya dengan lebih lama, tidak hanya sekali pakai lalu buang atau hanya dipakai sebentar. Juga kita juga bisa ya sekaligus stylish, itu tentunya yang kita aim ya, tujuan kita. Nah, sebenarnya kuncinya di sini kalau untuk fashion adalah pemilihan material yang tepat. Karena material yang tepat itu sudah tentunya mengcover sebagian besar dari pemilihan desain atau desain kita, selain tentunya stylingnya. Jadi styling atau fashion design itu terbagi dari sebenarnya tiga aspek. Jadi pemilihan material atau tekstil, ya. Lalu kedua tentunya desainnya sendiri harus menarik, harus sesuai dengan tren, harus sesuai dengan zaman. Lalu ketiga adalah kualitas production-nya. Kalau ketiga-tiganya itu kita bisa penuhi, itu akan menghasilkan suatu produk atau fashion garment yang sangat mumpuni. Oke, nah jadi karena itu tadi pandemik yang sedang kita alami saat ini, jadi ini ada 4 sifat yang mungkin yang sekarang juga sedang kita jalankan ya. Kita tinggal di rumah, kita merasa takut untuk bertemu orang, berkumpul, dan kita memang segalanya sekarang dijalankan secara digital. Lalu untuk itu kita di-challenge untuk menjadi lebih kreatif lagi. Seperti yang tadi disebutkan oleh Alvin, justru ini saatnya kita untuk menjadi sangat kreatif, ya. Desain-desainnya itu dengan memilih tadi yang saya jelaskan tadi, material yang tepat. Lalu kita juga bisa memfungsikan kembali bahan-bahan yang sudah ada. Kita jadikan desain yang baru, jadi yang sudah kain-kain yang sudah dipakai atau garment-garment yang sudah tidak dipakai itu bisa difungsikan kembali, diberi desain yang baru sehingga bisa digunakan kembali. Ya, jadi ada beberapa cara, ada recycle, ada upcycle, downcycle, sama recycle. Jadi recycle itu dari suatu bahan yang lain, misalnya botol plastik lalu didaur ulang kembali dijadikan fiber. Nah, itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar, dijadikan material untuk baju misalnya, seperti Adidas misalnya. Lalu upcycle itu membuat sesuatu dari bahan yang sudah ada, misalnya dari baju, difungsikan kembali untuk menjadi sesuatu yang fungsinya lebih tinggi lagi. Jadi misalnya dari kaos-kaos bekas, lalu di upcycle materialnya, lalu dijadikan jaket misalnya. Kalau downcycle itu dari materi yang misalnya baju lalu dijadikan aksesoris, misalnya seperti itu. Atau recycle, kita mencegah supaya bahan itu basically kita mencegah supaya bahan itu tidak dibuang. Jadi dengan memilih bahan-bahan yang tepat. Lalu ada lagi zero waste sama modular. Jadi zero waste itu bagaimana cara mendesain yang tidak membuang kain, karena kebanyakan untuk produksi atau terutama yang produksi massal itu kita membuang banyak sekali kain. Jadi kain-kain perca itu kalau misalnya di pabrik itu banyak sekali, dan itu kebanyakan karena kecil-kecil tidak bisa digunakan kembali untuk garment. Jadi satu-satunya cara adalah dengan recycle atau di-donate atau. Nah, tapi dengan cara kita memikirkan sebelumnya ini, bagaimana caranya supaya saya tidak membuang bahan itu, supaya waste-nya tidak banyak, kalau bisa sama sekali hampir tidak ada, dan itu adalah konsep zero waste. Lalu ada lagi modular, jadi satu garment itu fungsinya bisa tidak hanya satu, tapi lebih banyak. Jadi misalnya jaket yang bisa jadi vest atau jadi dibuat
shirt, bisa juga seperti itu. Misalnya nanti dari yang tangan panjang bisa jadikan tangan pendek, bisa jadikan sleeveless. Jadi itu adalah konsep modular. Dengan harapan kalau garment yang fungsinya lebih dari satu bisa dipakai lebih lama, bisa dipakai di lebih banyak occasion. Lalu ada lagi slow fashion dengan fast fashion. Jadi kebanyakan di negara-negara yang sudah berkembang, artisanal atau produk-produk yang memang dibuat oleh tangan, tidak oleh mesin, itu memang lebih dihargai. Di sini sudah mulai ya, kita sudah mulai menghargai produk-produk yang organik, yang handmade, itu sudah lebih dihargai. Jadi nilai value-nya sudah mulai naik. Dan kita harapkan nanti semoga di masa depan terutama konsumer Indonesia bisa lebih menghargai artisanal product, juga custom design gitu. Oke, tadi ini saya sudah. Jadi ini salah satu contoh saja. Ini recycle fashion. Jadi dari bahan-bahan yang lama, tentunya kita harus punya konsep yang baik dulu ya. Jadi bahan-bahan yang lama dijadikan garment yang baru seperti ini. Ini lomba untuk desain fashion, untuk sustainable fashion, khusus fashion ya, di dunia itu memang sudah ada beberapa, walaupun belum banyak, dan mungkin ya, kita bisa mulai ikut serta. Saya sering mendorong student kami untuk ikut berpartisipasi lomba seperti ini. Ini juga salah satu contoh modular. Kalau yang tadi adalah upcycle, kalau ini salah satu contoh modular design yang tadi saya sudah sebut. Jadi jaket ini bisa dipasang atau dilepas kerahnya, bisa juga sleeve-nya. Jadi bisa jadi kalau mau gayanya lain, kita bisa copot kerahnya. Kalau misalnya panas, kita bisa jadikan vest. Ini contoh desain modular seperti ini yang nanti bisa membantu kita untuk memakai suatu garment lebih lama. Ya, betul. Ini juga salah satu contoh tadi. Ya, jadi ini cara-cara atau contoh-contoh desain yang bisa kita lakukan untuk membantu supaya ini konsep sustainable-nya ini bisa kita bisa untuk membantu konsep sustainable sih sebenarnya. Untuk contoh-contoh misalnya Sustainability ada recycle, downcycle, zero waste, modular tadi. Tadi kita udah lihat sendiri contohnya. Jadi semoga teman-teman bisa dapat inspirasi untuk bisa langsung berkarya dengan desain yang sustainable. Nah, selanjutnya kita udah kedatangan tamu selanjutnya, yaitu pemenang pertama IFCA 2019, founder Pelepah Rengkuh Banyu Mahandaru. Halo Kak Rengkuh, boleh dengar suaranya? Halo, terima kasih. Halo, terima kasih masih stay tune di sini ya. Nah, kita sekarang mau langsung dengar dari Kak Rengkuh yang ikut IFCA dan udah menang juga dan udah punya desain yang sustainable yang sudah dipasarkan juga ya Kak Rengkuh. Nah, boleh dijelaskan nggak apa sih produk Pelepah itu? Terus mungkin visi misinya yang dibawa produk Pelepah apa? Sama sekalian kita mau denger dong pengalaman Kak Rengkuh di IFCA. Kesan pesannya tuh apa sih dan manfaat yang dirasakan dari Kak Rengkuh setelah mengikuti IFCA 2019? Baik, terima kasih Mbak Julian waktunya dan rekan-rekan di Kementerian Perindustrian. Mungkin sedikit cerita tentang Pelepah. Jadi kami bersama-sama dengan masyarakat di beberapa daerah Sumatera pada khususnya gitu di Sumatera Selatan dan Jambi, dan kebetulan saya juga pada saat ini berbicara tengah berada di lapangan di Musi Banyuasin, di mana ini di titik pendampingan kami bersama koperasi yang bersama-sama kami bangun untuk mendirikan Pelepah. Dan Pelepah sendiri sebetulnya adalah bentuk kami mengutilize desain dan inovasi dalam tackle masalah sosial
dan environment di Indonesia pada khususnya, yang kami fokuskan pada permasalahan sampah di sektor hilirnya gitu. Di mana pada saat ini yang kita ketahui semua, apalagi di masa pandemi, penggunaan food container ini kan banyak angka-angka yang sudah menjelaskan dengan huge number gitu. Salah satunya mungkin data yang sering kita tangkap itu dalam perharinya dari penggunaan food container oleh layanan pesan antar online itu bisa mencapai 17,9 juta ya per hari. Dan itu terjadi banyak orang di grup. Ya, itu terjadi di Jabodetabek, dan berangkat dari sana kami mencoba menjembatani dengan material yang kami temukan, bukan ditemukan juga sih, karena memang pelepah pinang sendiri sudah common ya di masyarakat Indonesia gitu. Dari dulu juga masyarakat Indonesia sangat fasih dalam membungkus makanan dengan bahan-bahan natural ya, baik itu dodol duren lah atau makanan dibungkus pisang dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kami di sini mencoba mengintervensi material tersebut, yaitu material pelepah pinang dengan pendekatan teknologi sederhana lah dan desain tadi, di mana kami memanfaatkannya sebagai food container dengan konsep pemberdayaan masyarakat juga, yang kami bersama-sama dengan masyarakat di sana membangun sistem ekonomi secara kehuluannya gitu. Kemudian setelah itu kami melihat potensi pasarnya, di mana seperti yang tadi saya sebutkan, angka di pasar sendiri kan sudah sangat menjawab lah kalau misalnya kita menghitung dengan potensi pasar gitu. Tapi kan tidak hanya profit yang dimaksimizing, tapi juga kita mencoba memberikan impact positifnya, bahwa banyaknya regulasi atau banyaknya perpindahan mindset tentang tidak menggunakan produk sekali pakai itu tidak dibarengi dengan alternatif yang bisa dipakai untuk menjadikan makanannya tetap aman diantarkan atau aman dibungkus, sehingga kami mencari celah di posisi itu gitu. Dan seiring tadi ya Bu Maria juga banyak berbicara tentang SDGs, ya kami juga ketika implementasi di lapangan memiliki tujuan-tujuan berdasarkan SDGs gitu. Salah satunya mungkin yang kami implementasikan di sini di poin 8 tentang decent work and economic growth, kemudian di industri di poin nomor 9 tentang industry and innovation, nomor 12 di responsible consumption, dan yang terakhir life of land gitu. Karena kan kita menggunakan material yang sebetulnya sampah pelepah pinang ini, tetapi kan yang kami manfaatkan adalah komoditi hamparan yang biasanya dimiliki para petani. Kemudian si limbahnya ini yang tidak termanfaatkan kami coba edit value dengan komoditinya bisa kita creation. Kurang lebih sih seperti itu. Dan di tahun kemarin ya saya beruntung bisa mendapatkan IFCA 2019 ya, dengan diawali mungkin banyaknya inkubasi atau semacam training atau apa ya, pembelajaran sebelum masuk ke fase penjurian, dan itu menurut saya menarik banget, di mana biasanya awarding atau acara-acara seperti itu tidak dibarengi dengan pendampingan terlebih dahulu. Sementara di IFCA yang saya pernah lalui memang ada pendampingan secara intens, ya salah satunya mungkin Bu Maria, kemudian beberapa dosen dari Pastemu ya, yang mendampingi dari sisi sosial dan bisnis. Dan juga mungkin ada Pak Adi di desain yang ikut memberikan masukan-masukan tentang pendekatan desain yang bisa kita implementasikan di lapangan seperti itu. Dan ya untung di tahun 2019 saya bisa menjuarai, dan harapannya sih dengan saya menjuarai IFCA ini adalah bukan untuk memenangkan award-nya aja ya, tapi lebih ke
memberikan akses yang lebih luas di mana saya bisa menjembatani dengan government, dengan B2B, dengan media gitu, dan dengan peran-peran akademisi lainnya. Seperti itu sih Mbak Julian, kurang lebih sedikit cerita dari mulai visi saya ya pelepah ini dimulainya seperti apa dan keterlibatan saya dalam IFCA 2019. Terima kasih Kak Rengku udah sharing tentang pengalamannya di IFCA dan juga menjelaskan tentang pelepah itu gimana sih. Nah tadi aku percaya teman-teman bisa ambil pelajaran dari Kak Rengku, dari pengalamannya Kak Rengku, gimana caranya supaya desainnya itu bisa menjadi inovatif dan menjadi solusi atas isu lingkungan dan sosial ya. Oke, tadi kita udah mendengar banyak pandangan-pandangan dari narasumber dan saya yakin di sini pasti teman-teman bisa mendapatkan ide-ide lagi deh untuk mengembangkan desain-desainnya. Nah, mungkin selanjutnya kita boleh nggak minta para narasumber untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir mungkin, atau ada yang mau memberikan sedikit motivasi buat teman-teman di sini supaya lebih mantap lagi nih untuk ikut IFCA 2020 ini. Mungkin boleh kita mulai dari Ibu Ratna. Iya, Julian, siap. Enggak. Jadi saya hanya pesan saja kepada semuanya, teman-teman muda yang hadir, yang inovatif dan kreatif, jangan tunggu apa-apa lagi, silahkan segera gabung dan ramaikan produk-produk Indonesia dengan karya terbaik teman-teman semua sesuai dengan isu yang sekarang sedang terjadi. Selamat berkarya dan terus produktif dan inovatif. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin selanjutnya boleh kita minta dari Bapak Alvin. Apa ada pesan-pesan terakhir? Ya, saya mau mengajak teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi, karena menurut saya ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk kita bisa sebagai desainer pun ya, maksudnya atau sebagai business owner, bisa set an example. Maksudnya kita yang bikin contohnya bahwa kita tuh bisa. Dan Indonesia itu saya selalu menentang bahwa Indonesia itu inferior terhadap negara lain, negara lebih maju dan lain-lain. Kita punya resources-nya, kita juga sama pinternya. Cuma kadang-kadang kita hanya butuh sedikit push sedikit bahwa kita aja yang mulai. Kita nggak usah ngikutin, kita aja yang mulai. Terima kasih. Okay. Terima kasih Pak Alvin. Lalu selanjutnya mungkin ada yang mau memberikan pesan-pesan terakhir lagi, mungkin Ibu Maria. Baik, saya juga sama dengan Bu Ratna, menyemangati, ayo ikut IFCA ini ya Bu. Kemudian jangan khawatir, nanti manfaatnya banyak sekali, seperti yang Mas Rengku tadi sampaikan, akan banyak coach-nya, kemudian juga banyak network-nya ya Bu Ratna ya. Ya, network-nya nanti sharing network banyak, jadi temennya banyak nanti. Jadi banyak manfaat plus-plusnya. Jadi tetap semangat dan harus ikut gitu aja ya Bu Ratna ya. Ya, terima kasih Bu Lita. Ya. Harus ikut. Harus ikut. Oke, Bu Shinta nih, ada nggak motivasi atau pesan-pesan terakhir buat teman-teman di sini? Ya, untuk semua yang berminat untuk ikut, semoga semoga banyak yang ikut, karena memang ini saatnya untuk kita menjadi lebih kreatif. Ini saatnya kita untuk bangkit. Jadi semoga lomba tahun ini saya ingin sekali melihat produk-produk yang sangat inovatif, yang sangat menjawab tantangan kita di masa saat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Shinta. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Rengkuh nih. Ayo dong kasih motivasi buat penerus-penerusnya pemenang IFCA 2020 ini nih. Ya, kalau dari saya mungkin ya sangat ya IFCA mungkin jadi untuk desainer muda apalagi jadi betul loncatan yang sangat positif ya ketika sudah adanya apresiasi dari institusi pemerintahan secara nyata gitu, dan kemudian juga ini bagian dari kita juga tidak hanya show off, tapi kita juga diuji kembali bagaimana kepekaan kita terhadap menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik dalam isu sosial maupun lingkungan diberikan training oleh para mentor yang mungkin sangat kompeten dan sangat
handal di bidang seperti itu. Dan harapannya mungkin kedepannya juga dari IFCA ini menghasilkan desainer yang memiliki produk-produk yang impactful di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu terhadap isu sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, makasih Kak Rengku. Oke, tadi kita udah dengar pesan-pesan terakhirnya dari para narasumber di sini. Jadi teman-teman harus termotivasi ya untuk jadi penerus desain dan pengurus karya buat bangsa kita. Nah, mungkin Ibu Ratna apakah mau memberikan sedikit kata penutup untuk menutup acara ini? Ini sudah langsung ditutup ya, Julian ya? Iya, sebentar lagi akan kita tutup. Jadi kita boleh persilakan Ibu Ratna untuk memberikan closing statement. Iya. Teman-teman yang berbahagia, hari ini sudah begitu banyak informasi, begitu banyak pencerahan dari para mentor, para coach yang nantinya akan mengawal teman-teman semua yang bergabung di IFCA 2020 ini untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan kemampuan, peningkatan kapasitas kemampuan pada teman-teman yang nanti terpilih tentunya. Mudah-mudahan ini tidak dilewatkan begitu saja, tetapi silahkan di sini pemerintah hadir bersama teman-teman untuk terus-menerus menggerakkan ekonomi, menggerakkan kapasitas di semua sektor, karena kami dari perindustrian tentunya nilai tambah dan produktivitas itu sangat penting, walaupun saya juga tetap setuju dengan Mas Alvin bahwa ada idealisme di dalamnya, ada rasa tanggung jawab, ada rasa sesuatu yang patut kita banggakan sebagai putra-putri terbaik bangsa ini, bahwa kita mampu, kita jadi trendsetter kata Julian, bukan follower. Kita mulai dari diri kita sendiri, hal yang kecil yang kita tekuni, kita kawal terus, sehingga suatu saat nanti akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi diri kita, keluarga, masyarakat maupun tanah air tercinta. Itu saja Mbak Julian, terima kasih. Terima kasih Ibu Ratna. Oke, dengan demikian usai sudah acara launching Indonesia Fashion and Craft Award 2020 ini. Dan kami sangat menunggu teman-teman desainer untuk langsung mendaftar dan tergabung dalam kompetisi IFCA 2020 ini. Pendaftarannya dimulai dari hari ini sampai dengan 30 September, jadi jangan sampai terlewatkan. Lalu timeline dan tahapan-tahapan lebih lengkapnya informasinya bisa dilihat di akun Instagram @bcic_official atau bisa langsung menuju ke website bcic-ikm.net. Oke, dengan itu saya ingin menutup acara pada siang hari ini dan sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada teman-teman media, kepada para narasumber, dari Ibu Gati, Ibu Ratna, Ibu Maria, Bapak Alvin, Ibu Shinta, dan Kak Rengku, terima kasih banyak sudah hadir dalam acara ini. Terima kasih sudah mengisi acara ini dan mau sharing kepada teman-teman semua, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Dan sekali lagi teman-teman desainer yang sudah menyaksikan acara ini dimanapun kalian berada, kami tunggu pendaftarannya. Kami sangat menunggu dan antusias melihat karya-karya teman-teman desainer untuk bisa diwujudkan menjadi suatu produk yang inovatif. Baiklah, akhir kata saya Julian Tanoto, selaku moderator pada acara hari ini, ingin pamit dan undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Meski situasi kini penuh dengan hal yang tak pasti, kreativitas tidak boleh mati. Terima kasih Bu Raka. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Sari. Terus berkarya dan berinovasi menciptakan produk andalan, tumbuhkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Lawan keterbatasan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Indonesia. Kerahkan segala kemampuan untuk menghadirkan peluang di segala situasi. Ini saatnya untuk ambil bagian dan tunjukkan kepedulianmu Pada permasalahan sosial dan lingkungan melalui karyamu Di tengah ketidakpastian ini.
Indonesia Fashion and Craft Award 2020 hadir dengan tema The Challenge in Uncertainty Era, Responsible Design for Sustainability. Daftarkan karyamu, isi form registrasi untuk mendapatkan akses download formulir pendaftaran. Kemudian kirimkan formulir pendaftaranmu melalui email bcic.ifca2020@gmail.com paling lambat 30 September 2020. Penuhi persyaratannya dan tunjukkan kontribusimu untuk masa depan Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi website bcic-ikm.net.